Ada orang. Boleh masuk ke dalam Bu kalau tempatnya kurang, biar nyaman duduknya. Baik, mengikuti acara yang keempat yakni tausiah oleh Ibu Eis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wal mawaddah wal sakinah wa qabul hajat khususan lilik bil murdi wa biradi al-tafiyah binti subandi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin,
Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait sekeluarga, wabil khususil khusus pengantin baru dan pengantin lama, ibu-ibu jamaah, para tamu undangan yang hadir di kesempatan sore yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah limpahkan kesehatan lahir dan batin. Amin. Senantiasa Allah bahagiakan juga lahir batinnya. Amin. Sehat jasmani rohaninya, panjang usianya, berkah rezekinya, kabul cita-citanya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, solih dan solihah keturunannya, istiqomah ibadahnya. Allah mudahkan rezekinya untuk bekal ibadah ke Mekah dan ke Madinah. Allah mudahkan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan kelak waktunya tiba, mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Atas karunia Allah, atas rahmat dan hidayah Allah, kita bisa hadir dalam rangka doa tasyakur atas pernikahan Adinda Lilik bin Murdi dan Mirani Oktavia binti Subandi. Dalam keterangan hadis disebutkan, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat akan menjawab doa tersebut. Allah akan limpahkan kepada kita yang berdoanya. Jadi kita semuanya hadir ikut merasakan kebahagiaan, karena tanda mukmin sejati ketika orang lain mendapat kebahagiaan, kita ikut bahagia, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, orang lain senang kita susah, orang lain susah kita senang, itu namanya penyakit MS. Itu jauh dari kata mukminah sejati. Jadi dengan hadirnya di sore hari ini, pertama niat silaturahmi karena Allah, alhamdulillah. Kedua, niat mendoakan karena kita merasa juga semuanya yang sudah berumah tangga belasan puluhan tahun, semuanya masih dalam proses belajar. Betul apa betul Ibu? Betul. Namanya hidup naik turun, kadang ada romantisnya, kadang ada bimolinya. Betul? Tahu Ibu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Ada romantisnya, senyum aja nggak jajak senyum juga. Nanti ada masanya bibir monyong 5 cm. Itu pasti. Nah, makanya dengan banyak mendoakan pengantin baru ini, apalagi hari ini tanggal 3 Dzulhijjah, di mana kita berdoa, semua doa kita diijabah oleh Allah. Yakin? Amin. Makanya Ibu jangan sia-siakan kesempatan di hari ini, tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 3 Dzulhijjah hari Senin ini, Ibu yang puasa lanjutkan. Jangan-jangan gara-gara ada prasmanan jadi buka, jangan. Kalau yang tidak berpuasa pun tidak apa-apa. Nanti ada pahala yang lain, diantaranya menghormati sohibul hajat, sohibul bait. Kita makan sohibul bait senang, dapat pahala. Makanya yang puasa pahalanya double, yang tidak puasa juga pahalanya double. Dua-duanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin, tabiatnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakahalillah wufiya wa wuqiya. Tahu artinya Ibu? Tapi tadi saya lihat manggut-manggut dikira tahu. Mau tahu artinya? Mau tahu banget atau mau tahu sekali? Mau tahu banget. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu riwayat hadisnya, barang siapa yang nikah karena Allah, maka dua jaminan dari Allah akan diberikan kepada hamba Allah yang nikah niat karena Allah tersebut. Yang pertama, wa wufiya, Allah akan cukupkan rezekinya. Makanya Adinda Lili, Adinda Mirani jangan khawatir. Insya Allah ini hari-hari yang penuh berkah. Tadi sudah ijab qabul. Masalah nikah lillahi ta'ala, kalau sudah bulat nikah karena Allah, maka Allah yang menjamin, mencukupkan rezekinya, dan menjaga oleh Allah, dijaga dari hal yang tidak diinginkan. Makanya setiap hari insya Allah kalau niat nikah karena Allah akan senantiasa penuh keberkahan, dan setiap langkah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu nikah? Nikah adalah ibadah. Apa Ibu? Ibadah. Nikah adalah ibadah, dan ibadah paling lama waktunya tidak ada lain kecuali nikah. Dan perlu diketahui, ini bagi pengantin baru dan pengantin bari ya, pengantin lama, pengantin bari itu. Kalau kita nikah ingin diberkahi Allah, setiap saat fokuslah terhadap apa yang Allah sukai. Jadi jangan menuntut hak dari pasangan kita sementara kewajiban kita tidak tunaikan. Setiap hari berbuat baik saja kepada pasangan. Jangan menuntut pasangan ingin baik kepada kita, karena kita dihisab oleh Allah pun, kita dibalas oleh Allah pun dengan apa yang kita kerjakan. Tiap hari ngurus suami karena Allah. Dari mulai pagi jangan lupa Adinda Mirani bikinkan teh manisnya. Jangan lupa baca bismillah, sholawatin. Ya, ini resep jitu ini. Anti pelet, ini pelet asli ini tanpa dukun ini. Baca bismillah, sholawat 3 kali tiukan. Ya. Wah, tapi harus udah sikat gigi ya, biar tidak ada aroma-aroma yang membuat pusing. Saya sengaja bilang di dekat suaminya bahwa ketika kita ingin selalu ditolong Allah, maka dekati Allah setiap saat. Dimulai dari bangun pagi, niatkan lillahi ta'ala mengurus suami, bahkan membikinkan air minum suami itu pahalanya sodako. Jadi jangan salah, sodako itu bukan kita ngasih fakir miskin saja. Sodako itu bukan hanya ngasih ke masjid, ke TPQ, kemana saja. Bahkan membikinkan air minum untuk suami pun itu sodako. Kalau sudah dibikinkan air minum, suaminya tidak mau minum, jangan sakit hati, minum aja langsung oleh kita. Karena kita berbuat baik kepada suami pun karena Allah, bukan karena ingin dipuji suami, bukan karena ingin diupload di Facebook. Masya Allah, beruntungnya ya saya punya istri solehah. Nah, kalau kita sudah mendahulukan Allah dalam setiap langkah kita, yakin suami kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya posisinya istri, maka mengajak Adinda Mirani agar niatkan berbakti kepada suami karena
Allah Subhanahu wa taala. Fokus saja berbuat baik untuk suami karena Allah, nanti Allah yang menjaga lahir batin suami dari kita. Betul tidak? Jangan lupa sholatnya 5 waktu, jangan bolong-bolong, harus dijaga karena rumah tangga itu ibadah terpanjang, ibadah terlama. Jadi kalau bukan Allah yang nolong kita, siapa lagi? Betul tidak? Sholatnya jangan lupa sesibuk apapun baca Al-Quran. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu keterangan hadis ketika Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari berdakwah, pulang ke rumahnya disambut oleh Siti Khadijatul Kubro, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah datang, Siti Khadijah tahu Rasulullah itu lelah dan lapar. Maka kata Siti Khadijah, alangkah lelahnya kamu wahai kekasih Allah, apakah kamu mau makan sekarang? Kata Rasulullah, iya aku mau makan, sebentar saya mau siapkan. Lalu Siti Khadijah ke dapur mengambilkan air minum dan menyiapkan makanan untuk baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal rumahnya Rasulullah itu kan kecil sekali. Coba ibu kalau mau semakin cinta kepada Rasul, sesekali buka YouTube-nya sejarah Rasulullah. Jangan nonton artis-artis aja, nanti gak bakal bahagia. Nanti kalau nontonnya artis terus, kapan ya suami saya kayak Raffi Ahmad? Nanti gak bersyukur. Nanti kata suaminya dijawab, kapan ya istri saya seperti Nagita Slavina, ya wangi, ya glowing. Pokoknya kunci hidup mau ruwet, lihatlah kehidupan orang lain, itu dijamin ruwet. Kebalikannya, resep hidup bahagia, fokus terhadap diri sendiri, tetap bersyukur apa yang sudah Allah berikan. Itu kunci resep hidup bahagia. Makanya di antara hidup resep bahagia, jangan suka kepo sama kehidupan orang lain. Keponya sama Al-Quran. Aduh, belum baca Al-Quran terasa dosa. Jangan ini mah scroll gosip, scroll status tetangga. Wih, beli baju baru lagi nih. Kira-kira ngeredit atau cash ya? Yang gak bakal bahagia, yang ada dosa, iri, hasud, dengki. Naudzubillahimin dzalik. Melanjutkan. Jadi kita bisa berkaca dengan kehebatan, dengan uswatun hasanah dari ibunda Siti Khadijatul Kubro. Nah, ketika Siti Khadijah pergi ke dapur, ibu, kan dari ruangan tengah ke dapur itu kecil rumah Rasul itu. Ketika berada di dapur, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun dan menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Sayyidina Rasulullah SAW? Wahai Rasulullah, ada salam yang disampaikan oleh Allah untuk istrimu, yaitu Siti Khadijah Al-Kubro. Masya Allah, Bu, disalamin sama Allah loh, Bu. Ibu disalamin Pak Lurah aja seneng, ibu disalamin Ibu RT aja seneng. Ini yang nitip salamnya Allah. Ibu RT disalam sambil bawa bingkisan, itu kan senengnya luar biasa. Ini yang nyalaminnya Allah, nggak tanggung-tanggung. Lalu malaikat Jibril melanjutkan, kata Allah, sudah Allah siapkan singgasana istana terindah di dalam surga untuk istrimu Siti Khadijah yang jauh dari kebisingan. Lalu para ulama ahli tafsir menyebutkan kenapa disebutkan jauh dari kebisingan. Padahal kan kalau udah namanya surga mah semuanya indah. Ternyata menurut salah satu keterangan lagi, kenapa Allah sudah menyiapkan istana di surga untuk Siti Khadijah jauh dari kebisingan? Karena selama hidupnya, selama berumah tangga, Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa istimewanya, betapa
hebatnya, betapa luar biasanya. Padahal Siti Khadijah bukan ece-ece, perempuan hebat, perempuan kaya, perempuan konglomerat, pada masanya paling sultan. Tapi ketika menikah dengan baginda Rasulullah SAW, dia wakafkan seluruh badannya untuk suaminya. Makanya subhanallah, masya Allah, dapat salam dari Allah yang menciptakan Siti Khadijah, dan Allah sudah menyiapkan istana yang jauh dari kebisingan. Karena apa? Selama rumah tangganya tidak pernah teriak-teriak ke suaminya. Kira-kira kita sudah dibikinkan istana enggak ya sama Allah? Jadi kita mah ampun ya Allah. Kadang suami nyuruh bikin teh manis aja, bikinlah sendiri. Apalagi kalau lagi dongkol ya Mia. Nah, masya Allah, kita berkaca kepada sejarah dari Siti Khadijatul Kubro. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri, mengucapkan rasa syukur atas menikahnya Adinda Lilik dan Mirani, mudah-mudahan kita beserta pasangan tambah romantis, tambah mesra, tambah adem ayem, tambah sakinah mawadah warohmah. Ingat Ibu, bagaimanapun keadaan suami kita, dia adalah surga kita. Mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk, dia adalah surga kita. Jaga mumpung ada, bahagiakan mumpung ada. Awas jangan ada judul suami yang gimana dulu dong. Nah, jangan. Ya, itu hasutan setan. Ini mah kalau dikasih suami yang mana dulu dong. Nah, pokoknya kita mah fokus aja berbuat baik kepada suami, karena kita dihisab nanti oleh Allah pun apa yang sudah kita lakukan kepada suami. Suami di belakang macam-macam, terserah, mereka punya catatan hukum sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah Ibu, resep hidup dan rumah tangga bahagia, fokus selalu untuk berbuat baik kepada pasangan. Niatnya satu, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ikhtiar langit, ikhtiar bumi, bagaimana seharusnya seorang istri? Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Amin ya robbal alamin. Dan ketika kita sudah berbuat baik kepada suami, maka kebaikannya akan menjadi pahala jariah untuk kedua orang tua kita. Jadi sesakit apapun sama suami, ya Allah saya harus berbuat baik. Inilah amal saya untuk kedua orang tua saya. Baik Ibu, karena ada acara makan-makan, jadi tidak usah lama-lama lah ya Bu. Yang penting satu, tetap bersyukur. Yang kedua, sabar. Karena namanya rumah tangga pasti ada ujiannya. Kenapa harus sabar? Karena ujiannya pasti ada aja. Kalau ujiannya ringan, itu nanti hadiahnya kipas angin. Kalau sabar, hadiahnya istana di surga ya. Adik Mirani, syukur, sabar, syukur, sabar. Alhamdulillah sudah Allah titipkan pasangan. Dia adalah jalan ridho Allah. Yang kedua, bersabar. Di mana ada ujiannya, nikmatnya surga yang Allah janjikan. Karena kalau gampang-gampang saja, nanti hadiahnya gelas, hadiahnya rinso saja. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelumnya kita sama-sama mendoakan dulu Adinda Lilik bin Murdi dan Adinda Mirani Oktavia binti Subandi. Semoga Allah berkahi mereka dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun. Lagi manisnya mereka pandai bersyukur. Ketika Allah berikan ujian, mereka pandai bersabar. Dan semoga rumah tangganya cikal bakal berbuah kebahagiaan lahir batin, menjadi jalan lebih berbakti kepada kedua orang tua masing-masing. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma alif baina Lilik bin Murdi wa baina Mirani Oktavia binti Subandi kama alaqta baina Adama wa Hawa wa alaqta Adama Julaikha wa Nabi Yunus wa Nabi Yusuf wa alaqta baina Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita di sore hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan terkabul hajat dari Sohibul Bait dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Hei, semoga memberikan nasihatnya untuk kita, terutama pengantin yang ramai yang